ya. 71 ini sistem steady state adiabatik irreversible flow, ya, alirannya irreversible, untuk liquida incompressible, berarti liquid, di dalam sebuah pipa horizontal pada luas penampang konstan. Ya, luas penampang konstan. Tunjukkan bahwa kecepatannya konstan. Kenaikan temperatur pada arah aliran, tapi arah aliran temperaturnya naik, sedangkan tekanannya turun. Ya. Tunjukkan dengan persamaan-persamaan yang tadi sudah diberikan. Oke. Di sini sistemnya kita anggap sebagai pipa lurus itu sebagai sistem atau kontrol volume, ya. Dengan masukan dan keluaran bisa dinyatakan sebagai titik 1 dan 2, maka sesuai persamaan kontinuitas, persamaan neraca massa, ya, itu adalah seperti ini. Mu2 A2 per V2 sama dengan mu1 A1 per V1. Ya. Karena luas penampangnya sama, A2 sama dengan A1. Kemudian karena fluida incompressible, V-nya sama, ya. V2 sama dengan V1. Kalau A-nya sama, V-nya sama sepanjang aliran dari 1 dan 2, maka dengan demikian kecepatannya juga sama, ya. Oke, maka persamaan A, soal A itu sudah terjawab di sini. Kecepatannya konstan. Oke, yang B. Yang B ini dari neraca entropi, dari persamaan 518, ya, tadi di tabel awal tadi, di tabel yang awal tadi itu SG-nya sama dengan delta S, ya. Kan tadi adiabatik. Untuk liquid incompressible dengan kapasitas panas C, ini ada kaitannya juga contoh 62. Ya. Maka SG sama dengan delta S sama dengan integral C dt per T. Integral C dt per T. Oke. Kemudian karena tadi irreversible, maka delta S-nya ini harus positif, ya. Karena sesuai hukum termo kedua, delta S selalu positif atau 0, ya, kalau reversible. Maka kalau ini positif, ruas kanan juga harus positif. Ini kalau diintegrasikan, dt per T itu adalah long T. Intervalnya dari T1 ke T2, berarti di sini adalah C log T2 per T1. Ya, supaya positif, T2-nya harus lebih besar daripada T1. Ya, oke, paham, ya? Sehingga di sini memang ada kenaikan temperatur ke arah aliran. Itu yang B. Oke, sekarang yang C. Tadi tekanannya naik atau turun. Ya, seperti ditunjukkan di soal A. Ya, di mana kecepatannya itu konstan. Karena kecepatannya konstan, maka delta H-nya 0. Ya, seperti di awal tadi saya sampaikan.
Sehingga persamaan delta H itu adalah integral CDT ya plus integral VdP tadi kan ya. Tapi karena V-nya konstan, incompressible, keluar integral jadi V integral dP. Integral dP itu adalah V2 minus V1. Nah, ini sama dengan 0 ya. Sehingga P kali P2 minus P1 itu adalah minus integral CDT. Oke. Tadi disebutkan bahwa DT-nya itu T2-nya lebih besar dari T1. Berarti yang di dalam integral ini harganya positif. Di depannya ada negatif. Berarti ruas kanan ini nilainya negatif. Dengan kata lain, berarti P2 itu lebih kecil daripada P1. Ya. Sudah jelas, berarti di sini dalam arah aliran tekanannya turun. Ya. Ya pastilah, karena ada friksi ya, friksi di situ yang menyebabkan adanya press drop, ya, penurunan tekanan. Nah, sebagai catatan di sini, kalau kemudian dianggap reversible, ya, di mana SG-nya sama dengan 0, kalau saudara masuk ke sini, supaya 0 ini berarti ln T2 per T1 itu sama dengan 0, atau T2 per T1 itu sama dengan 1. Ya. Kalau T2 per T1 sama dengan 1, berarti T2-nya sama dengan T1. Ya, kalau T2 sama dengan T1, berarti P2-nya juga sama. Ya. Nah, itu realitanya tidak mungkin ya. Kecuali memang perpipaannya licin gitu ya, tidak ada friksi. Oke, jadi itu sebagai gambarannya aja ya. Reversible, irreversible. Contoh 71 ini ada pertanyaan barangkali. Nah, ini bisa dilihat di yang tadi ya. Kan dengan yang tadi, di sini ada kenaikan temperatur sama kenaikan tekanan. Ya, kalau yang tadi temperaturnya tidak masuk ya, yang ada itu dP, dA, ds, dμ. Mu sama A-nya sudah konstan. Tinggal dP, ds ya. Kalau ds-nya positif, maka dP-nya negatif. Baik, kalau nggak ada, lanjut ke 72 ya, masalah nozzle. Nah, ini perlu kejelian melihat data. Jadi nozzle dengan kecepatan tinggi didesain untuk beroperasi dengan steam pada 700 kPa dan 300 derajat Celcius. Pada inlet nozzle kecepatannya adalah 30 meter per sekon. Hitung harga-harga rasio A terhadap A1, di mana A1 itu adalah luas penampang pada inlet nozzle. Ya, inlet nozzle. Untuk seksi di mana tekanannya adalah
600, 500 sampai 200 kilopascal. Jadi luasan ini luasan yang ke arah aliran itu tergantung pada tekanannya, ya, tekanan inlet. Oke. Kalau 600, 500, 400, 300, 200. Itu berapa perubahan perubahan luas penampangnya? Ya, A per A1-nya rasionya berapa? Oke ya. Nah, sekarang neraca massa lagi di sini. Persamaan kontinuitas. Ya. Ini konservasi massa itu artinya neraca massa. Nah, ini chapter 2 ya. Jadi saudara juga bisa review di chapter 2 yang pokok-pokok saja ya. Dan kecepatan mu didapat dari integrasi persamaan 73. Ini ya. Yang tadi. Kemudian energy balance dalam keadaan steady state yang di situ mengandung entalpi dan energi kinetik itu adalah ini maksudnya ya. Nah, ini neraca massa, ini neraca energi. Ya, jadi kalau neraca massanya seperti tadi ya. A mu per V sama dengan A1 mu1 per V1. Sudah dua ini, massa dan energi. Nah, di sini untuk mengkonfirmasi, karena di sini ada satuan kecepatan sama energi di sini kan ya. Kalau ini mungkin sudah konsisten. Kalau ini ternyata kalau sudah diturunkan itu ya satuan joule per kilogram itu identik dengan meter per sekon kuadrat. Ya. Karena ini meter per sekon kuadrat. Ini joule per kilogram. Jadi walaupun persamaannya mu ya dan energi itu konsisten ya secara satuan. Oke ya. Kemudian saudara lihat properti pada kondisi inlet titik 1. Itu bisa dilihat dari steam, tabel steam, S1, A1, dan P1. Ya. Sehingga dari persamaan neraca massa tadi, saudara bisa dapatkan persamaan A. Ya, A per A1, P1-nya 30 tadi, P1-nya sudah ini. Yang belum adalah V per mu-nya. Ya. Oke. Kemudian yang neraca energi, kalau masuk mu1-nya dari 30 kuadrat 900 minus 2H, H1-nya adalah ini, maka saudara dapatkan persamaan P. Ya. Yang dipakai sebagai patokan di sini adalah isentropik. Ya, umumnya nozzle itu berada pada kondisi isentropik. Sehingga S-nya itu sama dengan S1. Kemudian kalau pada 600 kilopascal tadi, ya, dan entropinya sama dengan S1, ini, ya, maka pada S sekian ini, berapa H-nya, berapa V-nya, pada 600 kilopascal.
berarti nanti saudara coba sama-sama nanti ngecek nilai-nilai ini supaya saudara tidak bingung dari mananya gitu ya. Nanti saya lihatkan juga. Nah, kalau ini sudah didapat H, P ya. Masuk ke persamaan B, masuk ke persamaan A. Masuk ke persamaan B itu H sekian, maka mu-nya dapat. Kemudian mu ini masuk ke persamaan A, karena V-nya juga sudah ada, maka rasio A per A1-nya bisa didapat. Ya, itu pada 600 kilopascal. Nah, di sini diberikan juga beberapa, tadi kan 600 sampai 200 ya. Untuk beberapa tekanan tadi, tekanan inlet. Ya. Kalau 700 itu sama ya. Jadi penampangnya sama ya. Kalau 600 V-nya ini, U-nya ini, kemudian A per A1-nya adalah ini. Ya. Ini kan turun. Makin kecil, converging-nya makin kecil, jelas kecepatannya makin besar ya. 400, 300 sampai 200. Ya. Tapi di sini kalau sudah lihat dari 500 ke 400 rasionya masih turun 0,088. Tapi pada 300 naik lagi, 200 naik lagi ya. Karena ini ada perubahan diverging. Di sini ada catatan bahwa tekanan tepat pada throat-nya dari nozzle itu yang cekung tadi, itu tekanannya 380 kilopascal. 380. Ya, jadi kalau 400 masih converging, 380 itu persis di throat-nya, di bawah itu diverging, membesar. Makanya di sini rasionya tambah naik. Oke. 72 ada pertanyaan yang perlu saudara perlu cek, coba saudara konfirmasi data-data yang ada di sini. Saudara bisa enggak dengan cepat, karena jangan sampai lama-lama mencari data ini ya. Kuis perlu data cepat. Ya, coba sudah terkonfirmasi, bukunya dilihat. Ini pada kondisi apa? Saudara lihat S1, H1, B1. Ya, kemudian yang kedua ini SHV. Sambil kalau ada pertanyaan, silakan ya. Jadi ini nanti masuk materi kuis. Jadi kalau betul-betul tidak paham, silakan ditanyakan. Coba tanya sekarang, ini data S1, A1, B1 itu pada kondisi yang mana? Kalau saudara lihat di tabel STEAM pada halaman berapa? Coba.
Sudah lihat, saudara? Masih mencari, Pak. Hah? Masih? Masih mencari, mencocokkan, Pak. Oke. Jadi yang saudara cari ada kondisi apa itu? Halaman berapa? Jadi harus latihan mencari data ya, karena ini juga mempengaruhi waktu saudara mengerjakan soal. Jadi saya ingatkan, di tabel STEAM itu ada satuan SI, satuan British atau English ya. Jadi kalau satuan-satuan yang diketahui seperti apa British, yang tidak usah dikonversi ya, jadi lama itu. Jadi lihat aja di tabel STEAM yang British. Kalau datanya sudah ada, baru nanti kalau perlu dikonversi, dikonversi. Kalau tidak perlu, ya tidak usah ya. Kemudian data tabel STEAM itu, walaupun judulnya di situ ada yang superheated, di bagian kolom sebelah kiri itu keadaan jenuhnya, saturatednya ada. Ya, kalau sudah lihat di situ, ya, saturated baik liquid maupun uap. Ya. Jadi kalau sebelah kiri itu saturatednya, termasuk tekanan sama temperatur itu sebelah kiri. Itu temperatur jenuh. Kalau di atas jenuhnya, berarti ada di sebelah kanan itu yang ada temperatur. Kolom-kolom temperatur. Oke. Nah, sekarang saudara cari berapa tadi? 600. Ada yang sudah dapat? Saya, Pak. Siapa nih? Ahda. Ahda. Ya, saudara tunjukkan pada halaman berapa? Halaman 699 di Ya. superheated steam tabel. Pada suhu 300 derajat Celcius, tekanan 700 kPa. 700 kPa. Oke. Hasilnya. Jadi ini tidak pakai trial ya, sudah ada langsung. Yang lain juga lihat. Saya ngecek juga di sini. 700. Suhunya berapa tadi? 300 derajat Celcius. 300. Ya, paling kanan itu ya. Sudah semuanya? Jadi di situ 700 kilopascal, kemudian temperaturnya 300 Celcius, ya, entalpinya 7,2997. Nah, kok entropinya? Entalpinya 3059,8. V-nya 371,39. Oke, ada pertanyaan? Nah, sekarang Pak, saya mau bertanya. silakan. Siapa ini? On kamera. Misaul, Pak. Ya, kameranya di-on-kan. Pak, untuk yang 600 ini datanya dari suhu berapa ya, Pak ya? Yang 600 kPa. Kan S-nya sama dengan S1. Ya. Untuk mencari hanya ini dari mana ya, Pak ya? Dari 600 kPa dicari yang S-nya 7,29. Saudara, 600 kPa itu, ya, pada 600 kPa itu jenuhnya
entropi pada kondisi jenuhnya berapa coba? Pada 600 kilopascal. Saudara bisa lihat di situ. 600 kilopascal entropi jenuh. 6,75. Berapa? 6,75. 6,75. Oke. Masa? Oh, salah ya, Pak ya. 6,7575 itu ya. Iya. Oke, semua sudah lihat? Itu jenuh uap. Nah, sekarang S yang di sini sama dengan S1 itu adalah 7,2997. Mana yang lebih besar? S jenuh sama S yang ini. S yang ini, Pak. S yang ini. Kalau S ini lebih besar dari S jenuh tadi, berarti pada kondisi ini adalah superheated. Paham ya? Iya, Pak. Berarti ini adalah superheated. Kalau superheated berarti saudara geser ke kanan. Ya, itu antara suhu berapa dan berapa? Angka itu. Berarti nanti itu diinterpolasi ya, Pak ya, suhunya Iya. dari hanya. Sekarang angka ini antara suhu berapa dan suhu berapa? Bentar, Pak. Ayo. Antara suhu berapa dan suhu berapa? Bisa dilihat toh entropinya. Antara 260 sama 280. Nah, antara 260 dan 280. Berarti saudara, baik suhunya, itu suhunya antara itu bisa diinterpolasi. Ya. Iya, Pak. Ya, antara S 7, berapa itu? 2, 22228 dan 73000. Nah, untuk entropi ini berapa? Temperaturnya misalkan kebetulan di sini yang dicari hanya V-nya ya. Paham? Paham, Pak. Yang lain? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi ini interpolasi antara suhu 260 280. Memang tidak diketahui suhunya ya. Yang diketahui hanya entropinya. Yang diketahui hanya entropinya. Oke? Jadi baik entalpi maupun V ini interpolasi di antara tadi ya. Yang lain mengikuti. Sudah ada pertanyaan ini? Sudah ya. Jadi misalkan nanti kan tadi ada beberapa tekanan ya, 500, 400. Saudara coba nanti di rumah. Ya, latihan. Kalau cuma baca gampang, waktu kuis tidak bisa, saudara. Ya, nanti mengharap share-sharean nanti. Ya, percaya diri, pasti bisa ya. Kalau ada niat bisa. Oke, gampang cari-cari seperti tadi. Nah, kalau ini sudah didapat, masuk ke persamaan B, masuk ke persamaan A, sudah dapat. Baik, itu masih ada pertanyaan? 72 ini masih ada pertanyaan. Nanti yang dicoba kalau 500 kayak apa. Cocokkan di sini ada jawabannya di sini ya. Ini kan jawaban. Kesempatan saudara untuk mengerjakan sendiri dan mencocokkan hasilnya. Oke. Yang perlu dicari hanya H sama V yang di sini ya. Kalau yang di atas titik 1 semua ya, S1, H1, V1. Oke. Baik.